Selamat siang para mahasiswa. Pada kesempatan kali ini kita pada mata kuliah Financial Technology akan membahas beberapa artikel. Salah satunya artikel yang berjudul ini akan di share screen. The Implementation of Financial Technology in Improving Digital Financial Understanding among Accounting Students in Southeast Asia with Technology Acceptance Model Approach. Ini kebetulan saya yang menulisnya sebagai penulis pertama. Kita lihat di bagian abstrak bahwa penelitian ini menganalisis pengaruh implementasi financial teknologi atau yang selanjutnya kita singkat fintech terhadap pemahaman finansial digital untuk mahasiswa akuntansi di Asia Tenggara. Kita pakai teori teknologi acceptance model. Novelty atau kebaruan dari penelitian ini kita mengembangkan pengukuran baru dengan menambahkan dimensi baru pada financial technology implementation dan pemahaman keuangan digital. Kita pakai kuantitatif dengan kualitatif sebagai pendukung menggunakan PLSM. Kuantitatif kita menggunakan analisis pengaruh antara variabel. Kalau yang kualitatif kita menggunakan insight deeper. Ini deeper insight ini pemahaman yang lebih dalam pada pengalaman mahasiswa untuk adopsi fintech. Nah, sampelnya itu dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei, serta Filipina. Kita pakai progressive sampling, sudah tahu ya tentunya dari mata kuliah metodologi, dengan target 320 responden. Implementasi teknologi finansial ini berpengaruh signifikan terhadap pemahaman finansial digital dengan meningkatkan literasi finansial, aksesibilitas, dan user engagement dengan service keuangan digital. Dimensi yang menjadi novelty ini adoption intention, actual usage, regulatory awareness untuk variable independent, dan digital finance behavior, regulatory and customer protection awareness untuk variable dependent itu telah berhasil mengukur dengan baik variabel dan sudah mendukung uji ekspansi. Nanti kita lihat uji ekspansi. Riset di masa depan ini harus menganalisis bagaimana engagement dari fintech ini mempengaruhi pemahaman keuangan dari periode yang berbeda. Nah, di sini kita bicara tentang introduction, di mana bahwa teknologi digital ini bisa berpengaruh ke sektor finansial. Memimpin emergence dari teknologi finansial ini merupakan komponen yang krisis atau krusial ya di sistem keuangan modern. Inovasi financial teknologi seperti digital banking, sistem pembayaran mobile, blockchain, dan artificial intelligence ini membentuk kembali bagaimana individu dan bisnis berinteraksi dengan sistem pelayanan keuangan. Mahasiswa akuntansi sebagai profesional keuangan di masa depan harus mengembangkan sebuah pemahaman komprehensif tentang sistem keuangan digital untuk tetap kompetitif di dalam ekonomi digital. Beberapa fenomena yang harus kita perhatikan adalah pertumbuhan yang rapid, yang kencang di financial teknologi negara Asia Tenggara. Kemudian banyaknya kesenjangan keuangan literasi. Kemudian diperlukannya penyejajaran antara industri dengan akademisi. Dan ini ada perspektif unik dari penelitian ini. Kita fokus pada Asia Tenggara. Kita membawa kesenjangan antara pengetahuan akademik dengan permintaan industri. Kita juga mempropose sebuah framework. Nanti ada juga novelty pengembangan pengukuran. Ini tujuan penelitian ya, bisa dibaca. Nah, teori utama dalam penelitian ini menggunakan teknologi acceptance model. Ini dikemukakan oleh Davis tahun 1989 yang menyatakan bahwa fondasi teoritis untuk studi ini itu menggunakan teknologi ada dua faktor, perceived usefulness and perceived ease of use. Ini kalau kita bahasa Indonesia kan jadi agak aneh. Nanti bisa kalian searching sendiri. Saya tetap akan pakai istilah perceived usefulness dan perceived ease of use. Dalam konteks adopsi teknologi finansial,
di mahasiswa akuntansi, TAM atau Teknologi Assemblage Model ini menyediakan sebuah kerangka pemahaman untuk keinginan menghadapi atau menggunakan alat finansial teknologi. Bisa dibaca aja, ini kaitannya masing-masing variabel. Kita langsung saja masuk ke kerangkanya, di mana di sini hanya ada satu independen dan satu dependen. Hipotesis hanya satu. Sebenarnya, kalau dikatakan di Indonesia penelitian seperti ini termasuk penelitian level diploma ya. Tapi ingat, ini sudah mencantumkan novelty. Ini berarti sudah level doktoral. Dan juga menggunakan banyak sekali variable control. Ada age, country of residence, education level, fintech experience, gender, internet accessibility, monthly allowance, dan prior financial education. Ada 8 variable control. Kalau untuk level skripsi ini sudah sangat banyak. Makanya ini mau saya jelaskan di dalam penelitian ini. Pendekatan studi ini adalah riset kuantitatif dengan support kualitatif. Kita menggunakan sample S. Ada aplikasinya ya. Untuk kuantitatif ini relationship between variables. Kalau yang kualitatif itu deeper insights. Research design ini explanatory research design. Kita mengukur bagaimana pengaruh fintech terhadap pemahaman finansial pada mahasiswa akuntansi di Asia Tenggara. Populasinya tuh ada negaranya ya, ada 5 atau 6 ya. 6. Dan nanti kita di sini menggunakan 320 responden. Ini dapatnya dari mana? Ada 24 indikator dan 8 variabel kontrol. 24 indikator ini dari variabel independen dan variabel dependen. Sehingga 24 tambah 8 adalah 32. Berdasarkan Hare, ini cukup terkenal ya referensinya. 32 dikali 10, makanya jadi 320 responden. Itu aturannya. Data collection method saya rasa umum. Nah, ini adalah operasionalisasi variabel, di mana di sini kita mengembangkan novelty. Ada ditandai novelty di sini. Awalnya, financial technology implementation menurut penelitian yang ini ada perceived usefulness. Menurut si He 2018 ada ini. Shen 2022 ada ini. Widya Stuti ada ini. Nah, variabel ini kami menambahin 3, sehingga ini menjadi kebaruan. Begitu halnya juga dengan variabel dependennya. 3 indikator yang pertama ini sudah dari penelitian sebelumnya, kita nambahin 2. Kita pakai skala Likert 1 sampai 6, kemudian variabel kontrolnya ada ini. Di variabel kontrol juga sudah dijelaskan indikatornya. Misalnya untuk usia, si mahasiswa yang usianya lebih tinggi itu punya pengalaman yang lebih banyak juga untuk fintech daripada yang lebih muda. Untuk country residence kita pakai kode Indonesia 1, Malaysia 2, dan seterusnya. Education level juga kita pakai kode. Ini ordinal ya. Makin tinggi berarti makin tinggi pendidikannya. Experience juga semakin tinggi. Gender ada juga, ini ordinal, sorry, nominal. Internet accessibility ini ordinal. Monthly allowance ini interval ya. Prior financial education ini ordinal. Kemudian data analisis teknik ini biasa ya. SAM kita pakai reliabilitas, validitas, collinearity, R square, F square, Q square, kemudian model fit. Hipotesis seperti biasa di bawah alfa ya. Kemudian expansion ini untuk menguji dimensi. Dan ini ethical consideration ini wajib karena kita menggunakan manusia sebagai objek penelitian kita, tapi bukan manusia secara langsung ya, tapi melalui pendapat mereka di kuesioner. Itu kita harus ada etikanya. Ini ada statistik deskriptif, rata-rata, median, modus, seperti biasa. Ini nilai minimum, ini nilai maksimum. Ada nilai standar deviasi untuk mengukur penyimpangan. Kita bisa melihat kalau nilai min, median, dan modus itu nilainya berdekatan, berarti dia normal. Cara pertama. Cara kedua, apabila nilai standar deviasi di bawah nilai rata-rata, berarti dia normal. Cara ketiga, kurtosis dan skewness ini bisa kita hitung kalkulasikan pakai Jarque-Bera, cuma agak rumit. Tidak direkomendasikan juga di sini.
Kemudian Kramer non-miss p-value ini nol berarti bagus semua ya. Berikutnya measurement model assessment, autoloading harus di atas 0,7 kalau standar. Tetapi mengingat jumlah sampelnya di atas 320, maka dia tidak mesti harus 0,7, bisa 0,6. Tidak ada standarnya, itu dari buku Hare. Kemudian untuk variable control juga autoloadingnya semua di atas 1 berarti aman. Construct reliability and validity-nya, Kornba alpha harus di atas 0,7, Rho A di atas 0,7, Rho C di atas 0,7, AVE di atas 0,5. Ini kalau kita bulatin jadi 0,5, jadi this condition is still acceptable. Itu tidak masalah. Kemudian discriminant validity, ini cara bacanya. Angka ini semuanya harus di bawah 0,85. Karena semuanya sudah memenuhi, berarti aman. Kemudian multikoliniaritas, VIF harus di bawah 5. Karena sudah di bawah 5, semuanya aman. Kemudian koefisien determinasi ini menunjukkan bahwa 74,5% dipengaruhi oleh variabel ini semua. Sisanya dipengaruhi oleh faktor di luar model. Mengingat nilai 74,5% ini sudah sangat tinggi, ini berarti bagus. Kemudian F square ini juga, F square-nya bagus, kategori strong untuk variabel utama, sedangkan variabel kontrol semuanya very weak, tapi itu tidak ada masalah. Untuk Q square 75,2% ini juga termasuk tinggi. Untuk model fit, NFI harusnya di atas 0,9, tapi karena ini mendekati, berarti dia marginal fit, dan ini bisa kita terima. FR, MR ini harus di bawah 0,08, ini bagus. DULS dan DG ini bagus juga ya. Kalau dari kita bacaan dari sini, C-square juga dia kategorinya harus kecil. Dan nilainya termasuk kecil ya. Berikutnya uji hipotesis, kita melihat arah. Kalau original sampelnya positif berarti dia pengaruh positif. Kalau negatif berarti dia berpengaruh negatif. Kemudian kita lihat p-value aja langsung. Kalau di bawah 0,1 atau di bawah 0,05 tergantung alfa kita, berarti dia diterima signifikan. Dalam hal ini, implementasi financial teknologi itu berpengaruh positif terhadap pemahaman digital finance. Berarti diterima. Untuk kontrol, kebetulan semua ditolak, tapi itu tidak masalah. Karena variable kontrol itu tidak diuji hipotesisnya. Kemudian uji ekspansi ini untuk mengetahui masing-masing dimensi ya. X1, sekarang kita lihat dulu ke atas ya. Untuk menjelaskan uji dimensi, kita harus melihat ini. Variable X, kita pecah menjadi X1 sampai X7. Variable Y kita pecah Y1 sampai Y5. Ini akan kita uji satu per satu dimensinya. Nah, kalau kita perhatikan, dari X1 itu berpengaruh ke Y1 sampai dengan Y5. Berarti novelty-nya bagus di Y4 dan Y5. Nah, kemudian untuk di X2, Y4, Y5 juga accepted. Di X3, Y4 dan Y5 juga accepted karena itu yang novelty. Nah, kemudian kalau yang di variable X, novelty-nya kan di X5 ya, X6 dan X7. Kebetulan cuma satu aja yang ditolak. Ya, tidak ada masalah juga ya. Hanya satu dari sekian banyak, itu harusnya tidak jadi permasalahan besar. Berarti secara keseluruhan, novelty dari penelitian ini diterima. Kemudian untuk variable control, ya ini bisa dibaca aja. Kemudian, koefisien determinasi untuk uji ekspansinya, kita lihat Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, yang nilai R square yang paling tinggi itu ada di Y3. Berarti base model itu ada di Y3. Y3 itu berarti yang di sini. X1 ke Y3, X2 ke Y3, sampai di variable control yang C8 ke Y3. Itulah model yang terbaik. Ini penjelasannya. Untuk diskusi, ini seperti biasa. Pengaruh positif, sejalan atau tidak sejalan dengan penelitian siapa, sejalan atau tidak sejalan dengan teori. Kemudian kita bahas indikator yang bagus. Ini untuk variable control juga ada dibuat. Ini ada konklusi, ada implikasi, ada untuk individual, institusi finansial, kebijakan, dan pendidik. Limitasi ini juga kita tuliskan, dan ada rekomendasi serta future research. Ini daftar pustaka sesuai dengan ketentuan. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk materi finansial teknologi hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik.